Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termahal buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termahal buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang terindah buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terindah buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang terindah buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terindah buat jiwaku, ku cinta selamanya. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah,
mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. 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 Menyanyikan namamu, aku tadi berjanji tak akan mengeluarkan air mata, tapi setiap menyebut namamu, air mataku pasti meleleh Tuhan. Namamu yang indah, namamu yang luar biasa, namamu yang selalu menemani hidupku, namamu selalu menemani hatiku, namamu selalu menemani aku di dalam segala hidupku. Setiap menyebutkan namamu, hatiku tidak tahan. Namamu, nama yang berkuasa, namamu, nama yang dahsyat, namamu, nama yang menghibur, namamu memberi mujizat. Gak tahan, gak tahan. Setiap menyebutkan namamu, gak tahan Tuhan. Hancur hatiku Tuhan merindukan Engkau. Ku sebut namamu, hatiku terhibur. Ku sebutkan namamu, semua beres. Namamu luar biasa. Namamu, nama di atas segala nama, nama yang kepadanya tunduk segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bumi dan di bawah bumi, semua tunduk kepadamu Tuhan. Segala yang bernafas, segala makhluk tunduk kepada namamu. Bahkan aku sudah tambah lagi wahyu daripadamu kepadaku, bahwa segala ciptaanmu tunduk kepada firmanmu.
Tidak hanya yang ada nafas di hidungnya, bahkan seluruh yang kau ciptakan, semua tunduk kepada firman-Mu. Dan kalau ada firman-Mu datang kepadaku, kukatakan apapun pasti terjadi, pasti tunduk. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa firman-Mu Tuhan. Luar biasa wahyu-Mu Tuhan. Dan ada lagi membuat aku terkesima, dan aku sangat bahagia. Seperti perwira Kapernaum yang datang kepadamu dan berkata, Guru, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Tolonglah dia. Yesus berkata kepadanya, ya, aku akan datang. Tapi perwira Kapernaum itu berkata, tidak usah kau datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Karena aku adalah prajurit, dan di bawahku ada anggotaku. Pada saat ku katakan dia datang, dia akan datang. Pada saat ku katakan dia pergi, dia akan pergi. Jadi kau pun gak perlu datang ke rumahku. Katakan aja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus berkata, orang-orang seperti ini akan duduk sehidangan dengan di meja Abraham, Ishak dan Yakub. Aku terharu Tuhan. Kenapa bisa dia duduk sehidangan dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Memang pertama karena imannya. Tapi aku tahu dia beriman karena dia taat. Frekuensi taatnya sama dengan Abraham. Abraham juga sama. Pergilah dari kampungmu, dari Ur Kasdim, ke tempat kemana yang tak jelas. Tapi Abraham taat. Gak jelas tujuannya, tapi Abraham taat. Gak jelas tujuannya, tapi Abraham taat karena dia percaya. Begitu juga Ishak. Dia percaya kepada bapaknya. Dia percaya kepada bapaknya. Pada saat dia mau disembelih, pada saat dia mau dikorbankan, tangannya diikat, ditidurkan di atas kayu untuk membakar dirinya. Dia diam saja. Ishak diam saja. Oh, karena dia percaya kepada bapaknya. Dia tidak bertanya. Dia diam saja. Dia seperti Yesus yang keluh dibawa ke pembantaian. Demikian juga Yakub. Waktu Ishak berkata kepadanya, pergilah ke padang Aram, dari sanalah kau mendapatkan istri. Yakub gak bertanya, karena tempat itu pun dia gak tahu. Sedangkan Ishak pun belum pernah ke sana. Waktu Ishak mendapatkan istri, dia gak ikut ke sana. Tapi Yakub taat saja. Aku baru menyadari pantasan waktu dia tiba di Betel. Waktu dia di Betel, tidur dia di sana. Di
dia bermimpi melihat malaikat turun naik. Dan dia berkata, jika engkau membuat aku berhasil dalam perjalananku ini, ada roti untuk kumakan, air untuk kuminum, maka aku memutuskan engkaulah Allahku. Dan setiap segala hal yang ada padaku akan kuberikan sepersepuluh kepadamu. Sungguh mengagumkan. Kenapa kau sangat suka disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub? Oh, haleluya. Ya. Amin, amin, amin. Dan tiba di firman Tuhan perwira Kapernaum. Aku jadi terkesima Tuhan. Ku baca itu dikatakan, orang seperti ini pun banyak akan duduk sehidangan dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub katanya. Rupanya orang-orang yang benar-benar percaya dan orang-orang yang prajurit yang sangat taat kepada komandannya. Tentulah perwira Kapernaum ini sangat taat kali kepada komandannya. Dan perwira Kapernaum ini bukan orang Israel, tapi dia percaya kali Yesus itu adalah bos dari segala bos dunia ini. Bahkan dia percaya penyakit pun akan tunduk kepada nama Yesus. Makanya dia berkata, tidak usah kau ke rumahku, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Menakjubkan imannya Tuhan. Layaklah dia. Aku pun Tuhan setuju padamu, setuju pada firman-Mu. Layaklah dia duduk sehidangan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, tambah lagi tujuan hidupku Tuhan. Aku juga mau duduk sehidangan dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Caranya, aku harus percaya. Tanda percaya, taat. Dan firman yang diberikan ayah kami kemarin jelas dibilangnya. Apakah warisan yang diturunkan Abraham kepada anak-anaknya? Ketaatan. 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 Diturunkannya. Turunkannya juga kepadaku. Diturunkannya juga kepadaku. Amin. Amin. Wow. Sangat bergairah sekali aku Tuhan. Aku juga begitu Tuhan. Apa yang kau katakan oke. Berangkat oke. Dulu kau suruh aku ke Aceh. Gak tahu aku ngapain ke Aceh. Sampai aku di Aceh kau suruh aku berdoa. Aku patuh saja. Apapun yang kau suruh aku juga taat. Oh, dan itu akan turun kepada anak-anak rohaniku, anak-anak jasmaniku Tuhan. Amin. Dulu kau suruh aku ke Jakarta ini. Aku juga tidak tahu mau ngapain. Berangkat kau ke Jakarta, kau bilang, aku taat saja. Aku percaya saja padamu. Dan sekarang kau berkata, ambil alih Jakarta Bekasi. 10 tahun berikutnya baru tahu aku tujuannya. 10 tahun berikutnya baru aku tahu tujuannya. Oh bukan, 7 tahun berikutnya. Amin. Benar, karena sudah 3 tahun kami di apostolik ini Tuhan. Aku baru tahu tujuannya. Memang enaklah taat ini Tuhan. Memang sangat enak.
enaklah taat ini Yesus, sama seperti yang kau taat kepada Bapa. Bukan tidak ada keinginanmu Tuhan, tapi adanya keinginanmu. Tapi kau selalu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau bisa Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Begitulah Tuhan. Dan saat ini aku sedang duduk-duduk dengan orang-orang yang taat dengan Bapaknya. Aku sedang duduk bersama Kau Yesus. Aku sedang duduk bersama Kau Bapa Abraham, Isa dan Yakub. Aku merasakan hati-Mu. Taat tidak enak, yes, taat tidak enak, tapi rohku sangat bahagia. Daging memang tidak enak, tapi roh bersuka cita. Itulah jika masuk kepada ketaatan. Haleluya. Oh, indah sekali Tuhan. Sangat indah sekali taat. Ini aku Tuhan. Tetaplah berikan wahyu-Mu padaku. Kau sudah tahu dari dulu aku pasti taat. Dan aku sudah tahu. Dan aku sudah tahu aku akan duduk seidangan dengan Abraham, Isa dan Yakub. Dikatakan di firman itu banyak katanya akan duduk seperti itu. Aku pede kali kau Delpina. Ya pedelah. Aku selalu taat kepadanya. Aku selalu taat padamu Tuhan. Aku selalu taat padamu. Apa yang kau katakan, apa yang tidak ku taati Tuhan, kau boleh berkata-kata padaku. Aku selalu taat padamu Yesusku. Dan sekarang aku sudah tahu upahku. Aku akan duduk seidangan dengan Bapa Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Orang-orang yang taat sama bapaknya. Orang-orang yang taat sama bapaknya. Orang-orang yang taat sama bapaknya. Aku pun taat kepada papaku. Yes. Ya, takkan kulakukan apa keinginan hatiku. Tidak. Aku harus taat. Aku harus taat. Aku mengikuti pola Bapa Abraham. Haleluya. Aku coba mengingat-ingat, mana tahu aku pernah lupa. Kau bersuara kepadaku tapi aku tidak mentaatinya. Seingatku gak ada Tuhan. Aku selalu taat padamu. Aku selalu taat padamu. Aku selalu taat padamu. Seandainya orang-orang masuk ke frekuensi seperti itu ya Tuhan, hidupnya padahal selalu bahagia seperti aku. Gak pernah aku susah. Buat ini anakku, ya jangan buat itu anakku, oke. Padahal kalau orang-orang masuk ke dimensi itu, hidupnya sangat bahagia. Gak pernah kulakukan apa mauku, yang kulakukan selalu apa maumu. Ya, sekarang kau berikan aku Bapak rohani, ya ku taati saja dia. Ku senangkan saja hatinya. Terima kasih Tuhan. Bapak Abraham, aku memang sudah pernah melihat penglihatan tentang engkau waktu kau mau menyembelih Ishak. Aku sangat ingat itu tuh.
Aku sangat ingat penglihatan itu tahun 2013. Aku sangat ingat itu. Waktu itu asal ada binatang yang mati aku menangis. Anjingku mati pun aku menangis. Tiba-tiba tuh aku berdoa pagi. Kau segalanya Tuhan, ku katakan. Dan dari mulutku keluar kata-kata, walaupun kematian anjing. Tiba-tiba kau berkata padaku, kayak mana kalau kau kematian anak? Jelas terbayang di hatiku waktu itu. Aku mengusir roh jahat, aku mengusir roh kematian dari anak-anakku. Akhirnya aku tidak merasakan hadirat Tuhan lagi waktu itu. Dan waktu aku tidak mendapatkan hadirat-Mu Tuhan, mau mati rasanya. Ku gapai-gapai hadirat-Mu tidak dapat-dapat. Karena aku takut kehilangan anak waktu itu. Mengerikan tidak dapat hadirat-Mu. Ku gapai-gapai dan kau tahu aku memang rindu menggapainya. Sehingga penglihatan Bapak Abraham mau menyembelih anaknya. Dan jelas di layar di depanku dia berkata, anakku, kau berkata cinta Tuhan. Ya Bapak, lihat aku. Aku juga cinta Tuhan. Aku rela kok menyembelih anakku demi cintaku kepadanya. Dia berkata padaku dengan jelas. Dan saat itu aku langsung berkata, Bapak, kau segalanya bagiku walaupun kematian anak. Haleluya. Dan saat itu hadirat-Mu limpah memenuhi aku, menyelimuti aku. Haleluya, haleluya. Kalau ku ingat itu adalah perjalanan hidup yang luar biasa. Ternyata sampai sekarang anak-anakku hidup di hadapan Tuhan. Bahkan anakku pergi ke Australia. Oh, aku sangat percaya kepada Tuhan. Bukannya lebih hebat aku menjaga anakku daripada Tuhan. Dan aku tidak peduli itu semuanya. Yang penting aku taat kepadamu, oh Yesusku. Kau segalanya bagiku. Indahnya hidupku seperti itu Tuhan. Dan sejak itu aku tidak pernah khawatir dengan anak-anakku. Oh, aku teringat dulu Christine lama pulang dari SMA 11 Jakarta Timur. Christine, kita belum pulang loh, kata bapaknya. Oh, aku katakan, kok gak peduli kau, katanya, kata bapaknya sama aku. Akhirnya ayahnya pergi mencari sampai ke terminal bus, ke terminal bus di belakang stasiun Cakung. Teleponnya lah saya, nggak ada dia di sini. Akhirnya pergilah dia mengarah ke sekolahnya. Tahu Bapak, aku di situ mana peduli aku.
Aku sangat percaya padamu Tuhan. Tiba-tiba Christine pulang. Haleluya, Ma. Aku tersenyum di situ. Aku tersenyum di situ, Tuhan. Mana bisa ada yang mengalahkan? Sudah ada pengalamanku bersama Bapak Abraham. Mana bisa ada mengalahkan aku khawatir tentang anak-anakku. Dan Christine yang sama sekarang ada di Australia. Mungkin ibu-ibu setiap hari menelepon, terus menelepon. Aku bukan karena tidak sayang aku sama dia. Indahnya hidup seperti ini. Indahnya hidup percaya padamu, oh Yesusku. Indahnya hidup, cukup hanya Engkau yang ada di hatiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini pun Tuhan, aku mau tetap bernubuat. Oh, Indonesia yang baru turun dari surga. Aku sudah bersyukur kepadamu, makin bersyukur karena firman-Mu berkata kepadaku, generasi yang baru sudah lahir di rumah Pontar Banting Bekasi. Amin. Ya, aku sudah tahu itu Tuhan. Aku percaya padamu. Oh, haleluya. Terima kasih. Sepatah kata saja aku katakan. Sepatah kata. Ya. Yes. Pontar Banting Bekasi, kami di Pasar Bintara adalah hotspot bagi Jakarta, Bekasi. Amin. Hotspot, amin. Yes. Kamilah sebagai blueprint di tempat ini. Di Jakarta, Bekasi diambil alih. Amin, amin, amin. Masuk kepada pembapakan. Masuk kepadaku seperti aku taat kepada Bapakku, akan masuk kepadamu. Indah hidupmu seperti aku. Masuklah kepada pembapakan ini. Walaupun dari dulu belum ada pembapakan, tapi ternyata aku sudah masuk kepada pembapakan. Dan sekarang template itu, blueprint itu lebih jelas lagi karena aku sudah punya Bapak rohani. Papa Johnson Silalai yang ada di Medan, itulah Bapak rohaniku. Dan kalau kau mau bersama dengan kami, ayolah. Masuklah ke dalam pola ini. Sangat indah, indah seindah-indahnya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah pohon pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Mereka akan kau pakai militan hebat. Yes. Dan kami bersyukur sekarang karena memang kami tidak tergantung jumlah, tapi tergantung dari kami satu. Amin. Untuk apa banyak tapi tidak satu? Untuk apa banyak-banyak agenda? Itu tidak perlu. Amin. Kami semakin bersatu. Amin, 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 amin. Kami semakin satu untuk mengambil alih Jakarta Bekasi. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus.